Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, aku dan ketiga rekanku akan membahas tugas dari mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Oh iya, sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa sih definisi Pancasila? Nah, definisi Pancasila adalah hasil sintesis nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep-konsep perjuangan nasional yang terbentuk selama ribuan tahun. Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan kepribadian dan identitas bangsa Indonesia yang mencakup keberagaman dan keadilan. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Pada video kali ini, kami membahas sumber historis Pancasila, sumber sosiologis Pancasila, dan juga sumber politis Pancasila. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. A. Sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman prakolonial hingga kemerdekaan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim yang telah menjalin hubungan dengan berbagai bangsa dan peradaban di dunia. Bangsa Indonesia juga telah mengalami pengaruh agama-agama lokal, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, serta paham-paham politik seperti nasionalisme, sosialisme, komunisme, liberalisme, dan demokrasi. Dari pengalaman sejarah tersebut, bangsa Indonesia telah mengembangkan nilai-nilai khas yang menjadi ciri identitasnya. Pada masa pemerintahan Soekarno, digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Namun, dalam praktik kenegaraan, sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya, yaitu P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya, pada keberlanjutannya, Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Oke, selanjutnya bagian yang kedua, yaitu B. Sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Lalu, kondisi sosial pada saat Pancasila muncul, yaitu tepatnya pada tahun 1950 hingga 1959. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan dari Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Next, pengamalan Pancasila dalam bentuk sosial. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dapat diartikan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Baik, mungkin itu saja pengamalan Pancasila dalam bentuk sosial. C. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan dan mencerminkan musyawarah. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 1 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, Orpol, dan organisasi masyarakat, Ormas. Oh iya, tadi ini loh muka-muka orang hebat yang menjelaskan tentang materi-materi yang kalian sudah dengarkan tadi. Baik, cukup sekian mungkin penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.